Kita masuk bab kedua, yaitu babu fadlit tauhid wa ma yukaffir minadz dzunub. Bab tentang keutamaan daripada tauhid dan apa-apa yang dihapuskan dari dosa-dosa, ya. Karena bab ini pada dasarnya berisi keutamaan daripada orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid itu dapatnya apa? Keutamaannya apa kalau orang melaksanakan tauhid, ya. Jadi ini berupa targhib, berupa dorongan kepada orang-orang untuk mempelajari tauhid dan mengamalkan tauhid itu sendiri. Ayat pertama yang dibawakan dalam bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman di sini, ayat ini sebenarnya disebutkan setelah kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi orang yang beriman di sini awalnya untuk Nabiullah Ibrahim dan kaumnya dan umatnya, ya. Tetapi tentunya al-ibrah bi umumil lafzi. Ibrah itu sesuai dengan keumuman lafaz. Jadi orang beriman siapa saja yang menegakkan tauhid. Ya, walam yalbisu imanahum, tidak mencampurkan keimanannya bizulmin, dengan kezaliman. Mereka lah orang-orang yang berhak mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk atau hidayah. Para sahabat ketika mendengar ayat ini gempar. Istilahnya kata mereka, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yudlim nafsah?" Siapa dari kita yang tidak menzalimi diri kita? Kan di sini ayatnya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kaget sahabat. Loh, siapa dari kami yang tidak menzalimi dirinya? Tidak ada manusia yang tidak menzalimi dirinya, semua, ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu laisa billadzi ta'nun." Sesungguhnya itu bukan seperti yang kalian maksud, yang kalian sebutkan atau yang kalian kira. Innahu asyirk. Sesungguhnya yang dimaksud zalim di sini adalah syirik. Kok bisa syirik? Lanjutan hadisnya, "Alam tasma'u ila qaulil 'abdis salih?" Tidakkah kalian mendengar kepada perkataan seorang hamba yang salih? Siapa ini? Luqman, ya, kepada anaknya. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Wahai anakku, janganlah kamu mensekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Jadi zalim di ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah dengan Quran surat Luqman. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, menasihati anaknya untuk tidak mensekutukan Allah karena itu adalah perbuatan zalim yang besar, ya. Jadi ini terkait dengan zalim, ya. Jadi zalim sendiri pada asalnya adalah secara secara bahasa adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini namanya zalim. Kenapa syirik disebut kezaliman? Karena yang namanya ibadah harusnya hanya ditempatkan untuk Allah. Kemudian ditempatkan kepada selain Allah. Berarti menempatkan ibadah bukan pada seharusnya. Oleh karenanya dia dikatakan zalim. Dan ini kezaliman yang besar, yang paling besar bahkan, ya. Ketika seorang hamba meletakkan peribadatan justru kepada selain Allah. Ya, bagaimana tidak dikatakan zalim? Zat yang menciptakan, zat yang memberikan rezeki, bahkan lebih dari orang tua kita sendiri. Kemudian zat ini justru beribadahnya kepada yang lain. Ini zalim apa enggak? Kita saja orang tua melahirkan istri lah katakanlah, melahirkan anak, susah payah mengandung 9 bulan, melahirkan anak, itu pun sakit, dibesarkan, kemudian besarnya durhaka. Itu saja sebagai orang tua bagaimana perasaan kita, kan? Padahal itu tidak, apa yang orang tua berikan kalau dibandingkan Allah jauh, nggak ada bandingannya. Makanya tadi dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah tadi, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah zat yang menciptakan kamu, ya, begitu. Itu kezaliman, dan kezaliman itu macam-macam. Ada kezaliman kepada Allah, ini yang paling besar. Kemudian yang kedua ada kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri, ya, dengan maksiat. Ini jenis kezaliman yang kedua. Seorang hamba menzalimi dirinya yaitu dengan melakukan maksiat. Karena ketika seseorang itu melakukan maksiat,
berarti dia menjadikan dirinya berhak untuk mendapat siksaan nanti di akhirat dengan sebab maksiat yang dilakukan. Jadi kita menzalimi diri kita. Yang namanya disiksa itu sakit pasti, ya kan? Ketika di neraka nanti disiksa itu berlipat-lipat. Jadi ketika kita melakukan maksiat, pada dasarnya kita menempatkan diri kita untuk disiksa nanti di hari akhir. Makanya dikatakan kezaliman, ya. Kemudian kezaliman yang ketiga adalah kezaliman seorang hamba kepada manusia yang lain atau kepada makhluk yang lain. Nah, ini banyak sekali makan harta orang dengan cara yang batil, menggibahi mereka, kemudian mengadu domba, ya, mencuri dan lain sebagainya. Ini adalah kezaliman yang bentuk yang ketiga. Yang pertama tadi kezaliman kepada Allah berupa kesyirikan, ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertaubat. Dengan taubat dan nasuha, maka Allah akan ampunkan dosa tersebut. Ya, kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya, mempersekutukan Dia, itu tidak diampuni. Tetapi Allah mengampuni dosa selainnya bagi orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Yang kedua, kezaliman seorang hamba kepada dirinya tadi, ini di bawah dosa syirik, ya. Ini bisa jadi diampuni oleh Allah kalau Allah menghendaki, bisa juga tidak diampuni tetapi diazab dulu, ya, diazab dulu. Ini dosa yang kedua. Adapun dosa yang ketiga, ini tidak ditinggalkan oleh Allah, ya. Jadi kalau seseorang menzalimi orang lain, maka ini tidak dihapus begitu saja. Harus ada qisas di sana, ya, harus ada qisasnya. Bahkan dikatakan dalam hadis itu, la tu'addunal huququ ila ahliha yaumal qiyamah. Hak-hak itu akan ditunaikan kepada yang berhak, ya, pada hari kiamat nanti. Hatta yuqadu li syatil jalha'i minasyatil qarna. Sampai-sampai itu nanti tandukannya kambing yang bertanduk itu dikisos juga terhadap kambing yang tidak bertanduk. Ini antara kambing, satu kambing bertanduk, satu kambing tidak bertanduk. Yang bertanduk nanduk yang tidak bertanduk. Ini pun dikisos nanti pada hari kiamat, apalagi manusia. Kambing saja dikisos. Jadi kalau kambing ya selesai urusannya. Dikisos selesai, sudah jadi kembali lagi jadi tanah. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kambing pun dikisos, apalagi manusia. Ini yang pertama, ya. Jadi di situ berkaitan dengan tafsiran dari kalimat zalim. Sekarang kita lihat selanjutnya, ulaika lahumul amnu. Mereka ini orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, dengan syirik. Ulaika lahumul amnu. Maka mereka ini berhak untuk mendapatkan keamanan. Para ulama menafsirkan al-aman di sini dengan dua tafsiran. Yang pertama yaitu al-amnul mutlak, ya, keamanan yang mutlak. Artinya apa? Keamanan yang mutlak itu adalah dia tidak diazab sama sekali, langsung masuk ke surga, ya. Itu. Jadi aman dari siksa Allah, tidak disiksa sama sekali nanti di akhirat. Jadi langsung jalannya lempeng, begitu hisab, kemudian lewat sirat, kemudian langsung masuk ke surga, ya. Enggak diazab. Nah, yang kedua, mutlakul aman. Jadi di sini tafsiran yang kedua adalah dia nantinya akan masuk ke surga walaupun harus diazab. Jadi ada dua tafsiran. Tetap kita akan mendapatkan keamanan pada akhirnya, tetapi lewat azab dulu, dibersihkan dari dosa-dosa. Ya, itu dua tafsiran tentang al-aman. Ini kan keutamaan. Ketika kita tidak mencampurkan keimanan kita dengan kesyirikan, apa yang kita dapatkan? Keamanan. Imma kita dapatkan kita masuk surga langsung, atau pada akhirnya kita akan masuk surga juga. Ini keutamaan daripada tauhid, ya. Wa hum muhtadun. Ini yang kedua keutamaannya, yaitu mereka mendapatkan hidayah. Ya, orang-orang yang bertauhid akan mendapatkan hidayah baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Ya, jadi diberi petunjuk sehingga jalan itu sampai kepada surga. Itu yang pertama, ya, ayat yang dibawakan oleh beliau rahimahullah terkait dengan keutamaan tauhid.